Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Allah yang telah menjalankan kita, Allah telah yang membimbing kita, Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya adalah Allah Rabbul Alamin. Jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, umur kita, kesehatan kita dan sebagainya, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita di awal kehidupan malam hari ini, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita sering tawasul haq, tawasul sabr, insyaallah sampai isya. Mudah-mudahan ini terus istiqomah sampai akhir kehidupan kita. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh idola kita dunia akhirat yang telah membawa kita keluar dari alam kegelapan kesyirikan menuju alam yang terang benderang akidah yang lurus, minadz zulumati ilan nur. Bapak Ibu jamaah maghrib rahimakumullah, sehat sedaya? Alhamdulillah sehat semuanya, mudah-mudahan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, dan sehat iman dan takwa kita kepada Allah. Wonten sing badhe nikah, sing bujangan ora enak ya. Oh kae siji. Ada yang mau menikahkan kabeh rencanane. Nah, insyaallah malam hari sampai beberapa pertemuan ke depan saya ini ngaji tauhid yang insyaallah masih jarang ini dibahas di kitab tauhid pun tidak ada, yaitu tentang TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, sekaligus syirik-syirik di dalam pernikahan. Ini ada pernikahan antara syariat dan adat, itu ruwet nih. Nah, kita tidak paham betul agama, mana yang syariat, mana yang adat, bingung. Bahkan yang adat ini digede-gedekan, digadang-gadang menjadi syariat, yang syariat hilang, walik. Ya mudah-mudahan setelah nanti kita sampaikan, kita ngaji bersama, insya Allah kalau kita mau punya gawe nikah nih anak lanang, anak wedok, atau kalau kita mau nikah dewe, kita sudah sesuai tuntunan Islam. Yang syirik-syirik buang, yang tahayul khurafat hilangkan. Ini ada 7, yaitu adat-adat dalam pernikahan. Yang pertama yang syirik, ada 7. Namanya syirik harus dibuang, harus dilenyapkan dalam kehidupan kita, terutama kaitannya dengan bab pernikahan. Nih sing di luar jelas suarane apa ndak ngantuk nggih, insyaallah lek maghrib bisa mboten ngantuk. 1. Nomor niku dalam pernikahan yang syirik masih awal ketika itu adalah menghitung weton, menghitung tanggal lahir. Misalkan calone dihitung sret Jumat Kliwon tanggal sekian, sing lanang sret Sabtu Pahing tanggal sekian, di kotak klek, wah iki celaka. Akhirnya ndak wani. Kenapa? Iki geblake mboke, iki geblake bapake. Nah namanya begitu, menghitung weton, menghitung tanggal lain calon mempelai sing lanang sing wedok diutan akhirnya ndak ketemu. Dan yang seputar di situ, anak pertama oleh anak sing nomor 3 lusan, anak ketiga pertama iki ndak becik, iki celaka, nanti akan kena musibah. Oh iki nglangkahi mase, iki nglangkahi Mbak Yune ora oleh, kudu mbake kon dhisik, mase kon dhisik. Lah sing arep rabi adike kok kon nunggu mase sik, iya lek mase rabi, lek ora ya melu ora rabi nanti adike. Dan seputar itu semuanya, kalau dihitung wetonnya, dihitung tanggal lahirnya, engko nglangkai masih, engko begini anak ketiga ketemu anak pertama tidak boleh. Apalagi kalau ada keyakinan kidul Kalingasinan oleh lor Kalingasinan ndak boleh. Lalu ada di adat mana saya lupa, bahasanya desa itu terbelah menjadi ada sungai macam ngasinan ngeten iki.
Etan kali karo kulon kali sudah mbuh ndak tahu apa yang penyebabnya, ora oleh rabi. Cewek perawan dari etan kali ketemu cowok bujangan kulon kali, nyebrang kali, ndak boleh, tabu, melanggar larangan adat. Nah, kalau dihitung-hitung ngoten itu niku syirik niku. Kenapa? Sekali lagi, yang mau kena musibah dan sebagainya bukan karena ngitung weton dan sebagainya. Kita kena musibah bukan karena ngelangkai kakak kita, rabi, anak pertama ketemu anak ketiga, mboten. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taghabun 64 ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang, saya panjenengan semuanya, kecuali dengan izin Allah, bukan karena itu tadi. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat yang lain surah Asy-Syura 42 ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita punya keyakinan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, lek ngitung weton dan sebagainya, itu syirik, buang jauh-jauh. Kenapa? Dalam hukum Islam, ketika kita laki-laki kalau mau mencari jodoh seorang perempuan, dalilnya kan semuanya pun tahu, pun dijelaskan, nikahi perempuan karena 4 hal: ayune, namanya, hartane, sugih, keturunane, dan agamanya. 4 niki. Dan kunci utama adalah di agamanya. Lek laki-laki nyari perempuan, lek perempuan nyari laki-laki, insya Allah dalam Sunan Tirmizi bahwasanya jika seorang laki-laki melamar kamu, anak wedok kita, dia akhlaknya mulia, agamanya bagus, terima. Akhlaknya mulia, sopan santun, agamanya bagus, 30 juz hafal, rajin sholat berjamaah, iso ngisi kajian, kitab gundul ngelontok. Lek wis ngono ya kok pegawai negeri pisan, misalnya kayak ganteng gede dur, jan jos niku. Lek wonten niku sus Pak Akun nanti anak wedok lek digoleki ngono wis yo tak kadi ngumpul, wes ndak usah engko kok nggih, ora usah tanggalmu kapan, ora perlu. Jadi ini masih berlaku ndak? Masih berlaku. Ya menghitung weton. Jadi kita ini tidak usah gitu, lek takok kayak kapan umur piro, ndak apa-apa. Tapi kalau diyakini nanti dengan menghitung weton bla 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 bla, sial, bla 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 bla, celaka, itu syirik. Buang jauh-jauh. Yang pertama. Nah, yang pertama ini kaitannya dengan yang nomor kedua, yaitu apa? Menghitung hari. Ya, tadi menghitung weton, lain menghitung hari. Wah, iki sura, iki Muharram. Napa wonten saiki sing duwe gawe manten? Ndak ada. Bulan Muharram, bulan suro bagi wong Jawa khususnya lek duwe gawe celaka, kena sial, kena musibah. Niku keyakinan dari mana? Itu keyakinan laisa minal Islam. Biasanya kaitannya begitu. Bulan kemarin Dzulhijjah sedina nek wong 5 sing mantu. Bingung niku nanti. Wah ini duit kari 1 sek 5 iki piye lek ngedem ngono. Coba lek duwe gawe bulan suro ora nek liyane. Wah gede Pak lek becek. Wah ya 20 meneh 200 ngono wae. Pak enak lek ngoten niku. Ya. Loh, kita tanya, kenapa bulan suro itu bulan sial? Kenapa bulan suro itu bulan medeni? Ndak enek sing duwe gawe niku. Betul wonten nggih? Sing duwe gawe sakniki ora enek. Jadi panjenengan semua nanti lek duwe gawe mengharap kehadiran bla tanggal 1 Muharram, 1 Suro. Wah, dahsyat niku. Enak niki. Nanti mudah-mudahan saya nggih ngoten.
nikahne bulan suro. Apa engko ora enek sing becek, engko ora enek sing rewang, ora enek. Wong sing ngono itu. Kenapa? Karena keyakinan bahwasanya ada bulan sial, ada hari sial, itu adalah keyakinan orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah. Mereka punya keyakinan ngoten itu, ada hari-hari tertentu. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Jasiyah surat ke-45 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu, selain masa. Artinya mereka punya keyakinan, jelaskan oleh Allah bahasanya punya keyakinan kita ini sial karena waktu, kita sial karena masa, kita sial kena musibah karena bulan suro, kita kena sial karena tanggal ini tanggal itu, ada nomor 13 nomor sial dan sebagainya. Itu keyakinan jahiliyah syirik, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Tidak punya ilmu. Orang yang berkeyakinan bahwasanya ada bulan sial itu tidak ada ilmunya sama sekali. Mereka tidak lain hanya menduga-duga saja. Nah, itu. Pun takok nih dongke nih, takok nih kiai sing ngomong bulan bulan ndak wani mesti orang ngerti dong. Kok ndusuk wis ngene mbah bingung ngono wis gitu. Ndak ngerti niku. Makanya kalau kita punya gawe jangan konsultannya dongke, konsultannya dukun. Ora dukun Pak, itu kiai lek ngoten itu dukun niku. Kiai ya dukun, dukun ya nyambi kiai. Tidak boleh niku, syirik niku. Di dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Niki namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? Yu'dhini ibnu Adam, anak Adam manusia itu menghinakanku. Anak Adam suka mencelaku, ngenyek aku, kata Gusti Allah nih. Hati-hati dengan saya wani ngelok nih Pak Ipin Bupati niku, pecat langsung ngono. Dilokne dia nyek-nyek njak Pak Bupati. Pak Karim nyek lho disikat dengan. Ini Gusti Allah. Gusti Allah panjenengan nyek, Gusti Allah panjenengan hinakan, Gusti Allah panjenengan lecehkan. Bagaimana bentuk melecehkan Gusti Allah? Itu yaqulu, dia mengucapkan ya khailatad dahr. Apa ucapannya itu tadi? Kita celaka ini karena masa, waktu, bulan dan sebagainya. Berarti kalau kita punya keyakinan bahwasanya ini Muharram bulan sial, itu berarti kita mencela, menghina Gusti Allah. Fala yaqulanna ahadukum, dan jangan kalian salah satu di antara kalian mengatakan ya khailatad dahr, kita celaka karena bulan ini. Dilarang oleh Allah langsung. Ya, kalau kita punya keyakinan bahwasanya ini bulan suro, ini bulan musibah, bulan sial, engko lek menikahkan anak kita bubrah kabeh, itu juga termasuk kategori tiaroh. Kemarin sudah kita singgung dalam Sunan Abu Daud an Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-tiyaratu syirik, at-tiyaratu syirik, at-tiyaratu syirik. Tiaroh keyakinan ngoten-ngoten itu termasuk syirik. Jadi kalau kita punya keyakinan selagi bulan suro bulan sial, bulan dakwani duwe gawe, berarti kita punya keyakinan syirik dalam pernikahan. Nah, kita mulai gali niku bulan Muharram, rapopo malah apik. Bulan Muharram itu bulan kebangkitan Islam, malah sinten sing ngajari sing ngomong itu kitabnya primbon ngendi niku. Ya,
Jadi harus didelit. Sekali lagi lek untuk menghancurkan ini di dalam masyarakat, kita lek duwe gawe engko pesen syarat mantu dan sebagainya bulan suro. Lah ana orang sing rewang, tim kita punya sing rewang akeh. Enak malahan. Lek kenapa? Coba sekarang nih penyewaan kan kabeh prei. Nanti kalau bulan-bulan rame arep nyewa tuh inden 3 bulan sebelumnya matur sik Pak aku 3 bulan arep duwe gawe. Lek saiki bengi ngomong saya esuk jangan esuk langsung garap budal kono. Penak. Lek perlu diskon 50% daripada nganggur ngangkrak ning omah ndak dipakai. Penak niku malahan. Nuwun sewu ini rahasia nggih pun ngomong-ngomong nggih. Rahasia nih. Saya dulu ngelamar bojoku ini geblake bapakku, geblake bojone ndak boleh. Ndak wani Pak, ndak wani Mas. Saya nekat, mau kadung cinta. Wis pokoknya saya cuci 2 minggu lek boleh nikah, ndak boleh ndak jodoh, saya sudah selesai. Alhamdulillah jodoh. Saya tantang begitu, ndak ada keyakinan seperti itu. Jadi keyakinan syirik, adat syirik dalam pernikahan yang pertama menghitung hari, yang kedua menghitung weton dan menghitung hari. Pripun wani ndak nanti bulan suro gawe wani, harus wani. Baru 2 niku. Yang ketiga, mudah-mudahan ini ndak ada, yaitu mengirim sesaji ke tempat-tempat danyangan, mengirim sajen ke tempat-tempat tertentu, khususnya wong Sumber Gedong lah arep nikah, duwe gawe nikah nih anake ngirim sajen ning belik. Wong ngantru ning Bagong, mudah-mudahan wis ora enek. Lek panggah enek ae harus dibuang, harus betul-betul tobat niku kepada Allah. Saya ngalami niku. Saya ngalami diperintahkan oleh keluarga pas mantan kakak saya, siapa ning tampah. Ning tampah bla 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 sini kirim ning belik. Saya ndak mau. Orang yang tuntunan ini syirik. Apa katanya? Muhammadiyah. Saya udah kembali Muhammadiyah. Berarti mahkum mukhalafahnya lek sing seneng ngono niku sing sijine. Tapi tidak semua, nggih. Ya. Jadi ingat, mudah-mudahan iki pun boten wonten. Ini syirik, jelas syiriknya. Ada lagi non sewu, ketika duwe gawe pasang sajene ora ning belik mungkin ndak ning disle. Masih eling ketika kita ngikut nganten ning Sumber kemarin, masih ada fotone niku ning disle nek sajene. Engko ning luwengane ning sing tukang masak beras niku enek sajene. Ning kamar manten enek sajene. Omahe dikei sajen. Intine pasang sajen ning ngendi-ngendi niku syirik. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 16 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya satu bagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Jelas ini ayatnya ganding. Kalau kita punya akidah yang lurus, ayatnya ketok motok, jelas nih orang berikan sesajen kepada berhala-berhala, ya danyangan, ya kuburan, tempat-tempat wingit dan sebagainya. Sebagian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah, gedang rojo, pakire enek endoke, enek kembange, macam-macam. Coba orang lek nek duit 10 juta rebutan kita. Paling banter kayak duit kritik 500-an loro po telu. Penghinaan tuh lek setane ngerti kurang ajar aku nek kayak duit nek 1000
tak tekek engko sing ana begitu niku. Nek setane ngerti duit tuh. Ya, itu pelecehan dalam dunia persaingan, penghinaan. Neng dukun apa gelem dukun dikei duit 100 repes kritik lho. Dukunnya 100 juta ya begitu. Apa kata Allah? Dan kamu sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Itu diada-adakan oleh manusia yang tidak beragama. Islam tidak mengajarkan seperti ngoten niku. Nggih. Jadi harus didelete nih, kirim sesajen mengindahnya dan sebagainya harus dihilangkan. Bahkan banyak, bukan hanya begitu saja, nanti macam-macam sajen itu neng ember gedang rojo, enek kambile, enek takir kembang endok apa ya, nah macam-macam ngono kuwi. Arep temu sajen, bar temu kei sajen dan sebagainya. Ini syirik, buang jauh-jauh. Mudah-mudahan nggak ada. Wonten sing telu niki. Mboten wonten nggih. Nek jamaah ini enek wis tak senenane. Ya les dulu pripun Pak? Lek dulu orang ngaji ora apa-apa. Nah, dulu orang sampai ilmu kepada kita. Ya mudah-mudahan kita bertobat. Kok anak yang kesekian, oh anak entek Pak, putune harus begitu. Ojo kalah kalau kita wis ngaji, nggih mantep. Konsultasi yang dongke ngene Pak ne. Mau to yo kita kalah, ya percuma ngaji. Ya, konsultasinya bukan ke dongke nggih. Ya ke ustadznya yang jelas dan sebagainya. Alhamdulillah jamaah yang sudah ngaji di mana-mana yang ngaji ngaten iki, ngaji rutin ngaten iki, insya Allah sudah sesuai sunnah. Meskipun mungkin tidak 100%, tapi sudah yang syirik-syirik hilang. Yang ini tinggal ya mungkin yang hal-hal yang kecil sepele itu gampang itu. Tapi yang syirik nih harus betul-betul dihilangkan. Yang ketiga, saya ada 7 nanti. Yang keempat, syirik dalam pernikahan yaitu berkorban untuk berhala. Napa contohnya? Sumber Gedong, kalau Sukorame niku nglewati sungene sret Ngasinan, sret Pogalan, sret Sukorame kono. 3 jembatan. Ketika saya mau kerombongan manten Sumber sret, dihitung nglewati jembatan ping pira? 3. Tiap jembatan kei cok bakal, dikai dicolne pitik dan sebagainya. Berarti dihitung jembatannya 3, berarti 3. Niki saya wonten, tapi sudah mulai banyak berkurang. Seandainya ini masih ada, ini berkorban untuk berhala. Itu contohnya, itu yang contohnya nyata. Ini Allah menjelaskan bahwa dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 3. Yang terakhir, wama tubihalan nusuk, ini sudah saya jelaskan ketika bab sesajen kemarin, berkorban untuk berhala. Contohnya nggih ngoten niku. Biar ini satu paket dengan sesajen tadi, nggih sesajen sekaligus kayak ngecolne pitik. Cuma saiki nggih namanya ya wong golek rezeki itu kok angel, kayak pitik jago regane ya paling ndak 100.000, diakal-akali. Ora dicolne, misalkan si A dipasrai nyongko lek nglati colno pitik ya nggih beres, dihitung 3. Begitu nglati jembatan betul dicolne, tapi diiket tali, di sikile diiket, dicolne 5 menit cukup neh. Itu namanya itu mlekoto sing ndebau reksa Ngasinan niku. Begitu roh nah aku tiketnya aku dicukone, oh tak tekek bengi, nggak awas kowe kan bahaya nanti. Ya, itu pelecehan terhadap sing nunggu danyangan itu, dicukuk neh, dihapus kabeh, wis balik cukuk neh. Nah itu bahaya nih. Jadi ini bentuk-bentuk berkorban untuk berhala dalam hal pernikahan. Sek wonten niku masih ada. Saya berasa jamaah saya tanya tuh masih begitu. Hilangkan Pak. Tak takoni nyapa kok ngono. Ndak ngerti Pak. Nyapa kok ngono iku? Wis pokoke wis aturane dongkene ngono iku wis melu-melu lah itu. Karena adat ngoten niku. Kita ini 7 turunan mbah
canggah kita ke Islam sampai kita Islam, tapi tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, merasa cukup dhisik nang SD negeri seminggu pelajaran agama 2 jam 45 menit 1,5 jam. Dari mana kita paham agama? Lawang kita yang ngaji setiap hari saja, itu ilmu agama tidak akan habis. Kayak ndak gelem ngaji, ndak gelem maca dan sebagainya, wah blaen itu. Ngono lek ngangku paling peng-pengan dhewe, sing ngaji sesuai sunnah sesat. Beh, luar biasa niku. Jadi berkorban untuk berhala itu bentuk syirik yang keempat dalam pernikahan. Tibarnya niki 7 niki. Nah niki yang kelima, niki biasanya di kota besar. Lek ning Galek kok sajae urung enek lek ning Galek nggih. Napa niku? Memperebutkan bunga temanten. Napa niku? Begitu biasa cekek duncale, wush. Terutama yang jomblo-jomblo, terutama yang belum punya pasangan. Akhirnya ngerebut, oleh wah aku oleh bojo sesuk. Kenapa? Dia berkeyakinan ketika dia menerima bunga yang dilemparkan oleh yang mempelai sudah sah nikah itu, aku oleh bojo. Begitu duncale Pak Akor lewat tampani plek, Pak Akor oleh bojone. Wah, penak lah carane ngono nggih. Ya, ndak begitu. Niki terutama di kota besar. Nggih. Lek ning Galek, ini pernah lihat mboten? Sing duncale untuk kembang, Pak. Apa? Sapu tangan. Wis padha ae sapu tangan ngono. Apa HP-ne ndak. Dompete apa nih dompete mboten. Ya ini terutama saya di kota-kota besar nih. Ya, ini meniru budaya-budaya barat. Islam tidak pernah mengajarkan seperti ngoten niku. Bagi yang belum dapat, kita Allah telah menjelaskan satu dari antaranya surat Adz-Dzariyat 56 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Surat An-Najm 53 ayat 45. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dan bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Ya ini udah ada kita pasangannya kita, bukan karena kita dapat jodoh, bukan karena tangkap kembang niku. Yang dan ini tidak ada nih guys, kota besaran. Ini berikutnya pas nih, kalau saya paskan ini. Ya. Memperebutkan makanan atau buah yang dipasang di kembar mayang, yang dipasang di pelaminan itu loro kembar mayang di sini kan biasanya ada non sewu buah, enek apele, enek salake, kadang enek tebune, kadang macam-macam di situ. Nah itu direbut. Kenapa? Ketika dia direbutkan kemudian berkeyakinan bahwasanya kalau saya dapat apel, alhamdulillah apel ini membawa berkah, apelnya simpen ning warungnya menjadi laris. Teburan disimpan, menjadi laris. Nah, saya dulu kecil ngoten niku, Pak. Lek wis bar tek bubar, nah itu nggak rebutan. Berkeyakinan bahwasanya dengan mendapatkan makanan yang dipajang di kembar mayang niku. Nah itu syirik niku, keyakinan seperti itu. Kecuali pengen apel pangan kok biasa sih enggak apa-apa, daripada dibuang, dipangan itu mending. Namun kalau punya keyakinan ngoten niku, nah itu yang lebih parah niku, telek kebo iki diyakini iki sing bludrek ning rasane niku. Nek kebo bule prat, disimpen kok dodol bakso campurne, wah luar biasa niku. Bahkan nek kebo bule ya, kebun bakat men tetep ra oleh ning masjid pun gusah. Diyakini bahwa ngelek, itu aja diusir, mlebu kebune ngentekne panganan apa tanamane rapo apa oleh berkah piye tanane mentek oleh berkah apa diteleki niku, alhamdulillah tinggi raup, wah subhanallah
itu akal manusia, akal saya tidak bisa terima. Ini sing parah ngono. Nah, jadi keyakinan bahwasanya memperebutkan buah dan sebagainya yang di kembar mayang itu, yang dipajang di pelaminan itu, kalau kita berkeyakinan dengan makan itu dapat berkah, malah iso penglaris dan sebagainya, niku syirik. Tidak ada tuntunnya seperti ngoten niku. Yang terakhir, alhamdulillah nih yang khusus niki yang syirik-syirik. Nanti ada yang bid'ah, ada yang khurafat, ada. Tapi ada juga dari adat sing sunnah, sing mubah. Nanti satu-satu. Yang terakhir, adat pernikahan yang syirik, yaitu meminta bantuan dukun untuk memagari, memproteksi, melindungi rumah dari gangguan dan sebagainya. Wah, mesti niku, mesti rata-rata niku lek wong duwe manten wae satu paket. Ketika mungkin wis pasang terop 2 hari sebelumnya pasang, tekakne dukun, untuk dukun. Sekarang lek dukun wis ndak enek, kiai, ustad dan sebagainya, dipageri omahe. Iki wis aman niki. Kecuali dipager pasang netralis, pesan mastri, dipager keliling, no, ndak apa-apa niku. Niki pagar gaib, dan ketika dia pelaksanaan pernikahan sampai entek pernikahan, dia aman, terlindungi, terjaga dan sebagainya. Bahkan nuwun sewu, kalau ketika musimnya itu musim hujan, maka sekaligus sebagai pawang hujan. Sing kaya wong edan niku nuwun sewu, untuk ngusir udan ben ora udan, nguncangnya sidi neng gendeng, wong gendeng ngono itu. Tolak hujannya adalah dengan melemparkan jeroan neng gendeng. Iku wong gendeng ngono. Kadang non sewu neng pojok-pojok rumah niku wonten apa lah begitu, kayak cenderung ditempelne, celep, dipaku, dipines, celep, celep. Kadang non sewu, mbuh banyune disebul di apa? Dituangkan keliling rumah atau dipagari macam-macam lah. Nah itu syirik semuanya nih. Nih, siapa sih magri niku? No, itu dijaga 1000 jin. Jinnya orang jin lokal lah. Jin ngendi? Jin kok Sulawesi, ngejak amang Bugis ra iso no. Kare Mbak, Madecan. Aja nanti. Jinnya kok Medan, wah apa Agus penak no. Jinnya kok Baghdad, wah bingung nanti ya. Dipageri, niku mboten wonten hitungane. Nggih. Kan masih banyak keyakinan-keyakinan seperti ngoten niku. Bahkan kemarin di dalam sesajen ketika kita sudah ruqyah dan sebagainya, setan dan sebagainya, ketika kita meminta bantuan dukun, ciri-cirinya sudah disebutkan bahwasanya tidak diterima sholat kita selama, percaya atau enggak, apalagi datang saja tidak diterima 40 hari, apalagi mempercayainya. Dalam musnad Imam Al-Basar, Sunan Ibnu Majah, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dukun, cuman kita bingung cirine dukun karo cirine Mbah Yai niku ndak ngerti. Pokoknya nggak kuplok putih, sarungan nggak sorban, sip, kiai sakti, padahal dukun luar biasa nih. Hati-hati. Jadi jamaah rahimahullah, 7 hal ini di dalam pernikahan termasuk hal-hal yang syirik, harus kita lihat secara review sebentar, yaitu menghitung mutam. Yang pertama, tanggal lahir mempelai. Yang kedua, menghitung hari. Bulan ini tidak berani dan sebagainya tadi. Yang ketiga, mengirimkan sesajen, baik di tempat-tempat tertentu, danyangan dan sebagainya, atau di rumah itu sendiri. Yang keempat, berkorban untuk berhala. Yang kelima, memperebutkan bunga temanten. Yang keenam, memperebutkan buah makanan yang dipasang di kembar mayang. Yang ketujuh, meminta bantuan dukun untuk melindungi atau memagari rumah dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita yang ngaji, yang paham, nanti ketika kita duwe gawe yang syirik nih, buang jauh-jauh, jangan ada dalam kehidupan kita.
waktunya pas, ada pertanyaan, tafadhol, monggo silahkan. Ayo Mas Tari. Ya, nanti ada adat yang boleh, yang mubah. Contoh, nanti akan ketemu contoh saja, memakai baju adat, namun tidak boleh buka aurat. Rata-rata baju adatnya khususnya yang laki-laki menutup aurat, mesti pun. Nah, sing perempuan iki pakai kemben sakmene sret, kan dia ketok kabeh. Ya, itu boleh, pakai baju adat boleh. Nanti ada dekorasi boleh. Nanti ada juga yang haram. Di pernikahan itu ada yang haram. Nanti juga ada yang sunnah. Kenapa? Mengasih hidangan itu termasuk sunnah. Panjenengan nanti ngasih souvenir atau ngasih hadiah. Kalau dari kita kepada temanten niku sunnah. Atau ngasih souvenir dengan catatan, nanti catatannya bagaimana, ada juga. Nah, nanti yang haram deh, ada yang haram. Napa di antara yang haram ini yang paling berbahaya nih, di antara yang haram niku nun sewu, foto prewedding niku hati-hati niku. Lek fotone wis akad nikah kayak foto niku tidak haram tapi ada hukum lain. Terus sing medeni yang paling haram, yang paling menakutkan dari kelompok yang haram itu, nuwun sewu. Nah, ini kita bahas mendalam lagi, yaitu apa? Mateng dhisik. Pihak perempuan nuwun sewu hamil dulu sebelum nikah. Niku haram sing paling berbahaya. Itu di pernikahan yang haram. Nanti ada hukum-hukum tersendiri nanti kita jelaskan. Ngapa akeh niku? Akeh. Hati-hati niku. Hati-hati niku. Saya juga anak wedok, hati-hati juga nih. Bahaya niku. Nanti ada hukum tersendiri bagaimana ya. Nanti kesananya itu yang haram. Jadi makanya kita ngaji ini, oh ini yang enggak bolehnya, boleh silakan. Adat itu tidak 100% haram. Nanti ada yang boleh, nanti pelan-pelan dulu, ini yang sirik dulu. Ada lagi? Pun? Oke, kalau sudah, mudah-mudahan ya ini akan menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan setelah kita tahu, kita paham, ketika kita akan mempunyai hajat seperti niku harus diperhatikan. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya paling tidak konsultasinya lek sing bab syirik-syirik iki berapa aku nih sik cocok nih, aja dongke nih. Nah, dongke ya lah wis to, aneh-aneh pun to nanti mesti aneh-aneh niku. Ya kepada siapa saja pokoknya yang punya akidah yang kuat. Kuncinya akidah nih ya. Lek masalah fikihnya dahsyat luar biasa tapi akidahnya jebol. Nggak bisa niku, berbahaya sekali. Nanti ada hal yang masih diperselisihkan tentang musik itu bagaimana dalam pernikahan. Nah, nanti kita pahamkan pendalilannya bagaimana. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita doakan bagi saudara kerabat kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, dan bagi yang sudah mendahului kita, ya mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya dan dikelompokkan dengan kelompok orang yang beriman dan bertakwa. Dan ini pelajaran bagi saya dengan semuanya untuk lebih memaksimalkan sisa umur kita ini yang entah kapan, di mana, bagaimana akan mengakhiri kehidupan ini untuk lebih baik, lebih banyak beramal soleh, sanggup kita menghadap Allah. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Kita ketemu insya Allah Rabu depan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.